Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Sebelum mulai pembahasannya, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya dari pembahasan komik ini, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya ya. Linknya sudah admin taruh di deskripsi. Jika sudah menonton part sebelumnya, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Cerita dimulai memperlihatkan Blue yang sedang menginstruksikan Pokemon miliknya, yaitu Pidgeot, untuk mengantarkan surat ke kakeknya, yaitu Profesor Oak. Momen ini terjadi tidak lama setelah Blue berpisah dengan Yellow. Jadi penasaran ya, apa isi surat itu? Lalu cerita berganti memperlihatkan Yellow dan Pikachu yang sedang bersantai dengan menaiki kapal SSN. Sesuai pada cerita sebelumnya, Yellow yang telah berpisah dengan Blue mulai melanjutkan perjalanannya dalam mencari keberadaan Red. Nah, kota yang Yellow tuju ternyata adalah Vermilion City, kota yang merupakan tempat bertarungnya Red melawan Lieutenant Surge ketika mencari keberadaan Pokemon yang menghilang. Di tengah suasana yang tenang ini, Yellow sekali lagi membulatkan tekadnya untuk menemukan Red. Karena setelah berlatih dengan Blue, Yellow merasa lebih percaya diri dalam menjalani petualangan yang menantinya dan menghadapi musuh yang akan datang. Kemudian cerita beralih fokus, memperlihatkan pemandangan di suatu kamar di kapal SSN. Terlihat ada karakter lama yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pak Direktur, yang merupakan ketua dari Pokemon Fans Club. Nah, ternyata Pak Direktur sedang asik menonton pertandingan Indigo League melalui layar proyektor. Karena terus-menerus menonton pertarungan para kontestan Indigo League, membuat Pak Direktur sangat tertarik dengan pertarungan Pokemon. Bahkan ketertarikan itu sudah dimulai sejak awal pertemuannya dengan Red. Nah, dengan semangat menggebu-gebu yang ia miliki, Pak Direktur segera mengeluarkan Pokemon miliknya, yaitu Fearow dan Rapidash, untuk berlatih. Kemudian terjadilah bentrokan move bernama Payday yang dimiliki Fearow dan Rapidash. Menurut Pak Direktur, begitu banyak waktu dan tenaga yang telah dicurahkan agar Pokemon miliknya dapat menggunakan move bernama Payday ini. Sampai-sampai Pak Direktur sengaja berguru kepada seekor Meowth. Kenapa Meowth? Jadi bagi yang belum tahu, pada game Pokemon generasi ke-1, Meowth merupakan satu-satunya Pokemon yang dapat mempelajari move Payday melalui learning by leveling. Dan bahkan move Payday ini merupakan signature move dari Meowth. Tak lama berselang, setelah bentrokan terjadi, terlihat begitu banyak koin yang berhamburan di lantai yang segera dipungut oleh Pak Direktur. Nah, bagi yang belum tahu lagi, setelah move Payday berhasil dilakukan oleh suatu Pokemon, maka di sekitaran Pokemon itu akan berhamburan beberapa koin uang. Nah, jumlah koin yang berhamburan tergantung dari jumlah level dari Pokemon yang menggunakannya. Lalu setelah memungut koin yang berjatuhan, Pak Direktur pun mulai mengungkapkan bahwa selama ini ia memang telah memungut koin yang berjatuhan dari move Payday. Sedikit demi sedikit, koin-koin tersebut ia terus kumpulkan. Sampai akhirnya koin tersebut dapat membiayai akomodasi perjalanan Pak Direktur menggunakan SSN. Akhirnya aku tidak miskin lagi, ucap Pak Direktur. Lalu cerita berganti lagi di suatu ruangan yang bernama Engine Room atau ruang mesin. Di sana terlihat sekelompok orang yang sedang memasang sesuatu dengan terburu-buru. Nah, setelah selesai melakukan hal itu,
Mereka segera berlarian keluar dari ruang mesin. Nah, tepat ketika mereka baru keluar, secara tidak sengaja Yellow memergoki mereka. "Hah, apa itu?" ucap Yellow yang kebingungan. Nah, tidak lama berselang, tiba-tiba muncul asap dari dalam kapal dan disusul dengan terbaliknya kapal SSN. Guncangan hebat terjadi di seluruh penjuru kapal, membuat semua penumpang panik tak terkecuali Pak Direktur. Ini parah nih. Terlihat para pegawai kapal pun segera mengevakuasi para penumpang. Tenang. Kemudian, di tengah kekacauan ini, Yellow dan Pikachu segera menuju ruang mesin yang disinyalir merupakan asal datangnya asap yang sempat Yellow lihat. "Ini bukanlah kecelakaan, tetapi disengaja," ucap Yellow yang meragukan kecelakaan yang terjadi di SSN. Di lain sisi, terlihat Pak Direktur yang selamat dari guncangan hebat tadi bergegas pergi untuk mencari dalang penyebab semua ini. "Tak akan kubiarkan hal ini terjadi di SSN yang sangat kucintai ini," ucap Pak Direktur. Memang berjiwa tangguh ya Pak Direktur ini. Nah, sesampainya Yellow di ruang mesin, ia menemukan bekas dari bom waktu yang sudah meledak. Menurut Yellow, hal ini menjadi bukti bahwa seseorang telah menyabotase ruang mesin ini. Nah, ketika Yellow masih mencari bukti lainnya, tiba-tiba Pak Direktur yang juga telah sampai di ruang mesin Nani? langsung menyerang Yellow dengan move Payday milik Vero dan Rapid Dash. "Apa yang kau lakukan?" ucap Yellow yang kaget karena tiba-tiba diserang. Sepertinya Pak Direktur telah salah paham dan menyangka bahwa Yellow merupakan pelaku dari ledakan di SSN. "Aku tidak akan memaafkan siapapun yang merusak kapal ini, walau anak kecil sekalipun yang menjadi pelakunya," ucap Pak Direktur yang terus menghujani Yellow dengan move Payday. Di lain sisi, Yellow pun terus mencoba menjelaskan bahwa bukan dirinya lah pelaku dari semua ini. Nah, tidak lama berselang, tiba-tiba terjadi lagi guncangan hebat yang membuat Pak Direktur kehilangan keseimbangan dan akan terjatuh. Awas jatuh. Untungnya, Pikachu yang baru sampai di ruang mesin seketika bergerak cepat untuk menyelamatkan Pak Direktur. What a save! Lalu akibat guncangan itu, air laut pun mulai masuk ke dalam badan kapal dan membuat ruang mesin menjadi tergenang air. Tidak tinggal diam, Yellow langsung mengeluarkan Omasuke dan seketika menutup lubang masuk air laut dengan move Ice Beam milik Omasuke. Good job! Tidak membuang waktu, Yellow menghampiri dan mulai membaca isi pikiran dari Pikachu. "Pika, beritahu aku apa yang terjadi," ucap Yellow sembari membaca isi pikiran dari Pikachu. Jadi sebelum Yellow pergi ke ruang mesin, ia telah memerintahkan Pikachu untuk berkeliling dan mencari informasi mengenai ledakan yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Yellow yang telah selesai membaca isi pikiran dari Pikachu seketika bersiap-siap untuk pergi ke geladak kapal. Sepertinya Yellow mendapatkan suatu petunjuk. Nah, tepat ketika Yellow akan pergi, tiba-tiba Pak Direktur mendekati Pikachu dan berkata, Hold up. Wait a minute. bahwa ia mengenali Pikachu ini. Karena Pikachu ini merupakan salah satu anggota dari Pokemon Fans Club yang ia buat. Berarti Pikachu ini merupakan Pikachu milik Red ya? Aku yakin pasti milik Red, ucap Pak Direktur ketika melihat Pikachu dari dekat. Wow, Pak Direktur memiliki pengamatan yang tajam ya. Bill yang merupakan mekanik jenius saja butuh waktu untuk mengenali Pikachu milik Red ini. Inilah bukti bahwa Pak Direktur memang sangatlah mencintai Pokemon, yang membuatnya dapat mengenali suatu Pokemon begitu saja. "Kakek, apakah kau mengenal Red?"
ucap Yellow kepada Pak Direktur. Nah, tepat ketika Yellow akan menceritakan kondisi Red yang sedang menghilang, tiba-tiba kapal mulai berguncang sekali lagi. Maka dari itu, Yellow memutuskan untuk menunda percakapan mengenai Red dan seketika menuju geladak kapal. Dan cerita pun bersambung. Cerita kali ini semakin seru untuk diikuti ya. Akhirnya Yellow melanjutkan petualangannya untuk mencari Red. Dan siapa sangka lagi-lagi muncul karakter dari arc terdahulu yaitu Pak Direktur yang jenaka. Dan untuk episode selanjutnya kita akan mengetahui musuh yang menghadang petualangan Yellow kali ini. Apakah itu Elite Four atau ada musuh lainnya? Stay tune ya. Nah untuk sekarang coba komen di bawah ya. Bagian mana dari cerita Pokemon Adventures kali ini yang teman-teman suka? Ayo kita diskusi bareng-bareng. Kalau admin sih paling suka melihat kelucuan dari Pak Direktur. Siapa sangka move Payday bisa digunakan seperti itu. Nah, admin A jadi kepikiran nih, apabila move Payday ada di dunia nyata, kayaknya sih bakal nggak ada lagi kemiskinan ya. Maka dari itu, admin jadi pengen nih bikin pembahasan mengenai move atau jurus di dunia Pokemon yang sangat berguna apabila ada di dunia nyata. Coba komen di bawah ya, teman-teman tertarik nggak dengan pembahasan seperti itu? Mungkin formatnya seperti top 10 atau top 5. Terus ikuti Pokemon Adventures Arc Yellow di channel ini ya. Dan tak lupa admin ucapkan permintaan maaf apabila ada cara baca nama Pokemon atau nama jurusnya yang salah. Mohon dimaafkan ya. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!